Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman NPO, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Dio dalam acara Amplop Coklat Channel. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bahas tentang atau memberikan informasi tentang kompensasi dan benefit karyawan PT Swakaria Insan Mandiri. Sebelum saya memberikan info, jangan lupa klik dan subscribe channel ini agar senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tidak usah berlama-lama, check this out. Kompensasi dan benefit karyawan PT Swakaria Insan Mandiri. SIM Group memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan penyedia solusi manajemen yang terpercaya. Misinya adalah memiliki kompetensi di bidang solusi manajemen yang terus bertumbuh, menyediakan solusi manajemen yang aplikatif untuk meningkatkan daya saing bagi klien, menjadi perusahaan yang dikagumi baik secara internal maupun eksternal. SIM Group memiliki nilai perusahaan, yaitu PIX. PIX itu kepanjangan dari Performance, Excellent, Accurate, Kindness, dan Sinergi. Teman-teman bisa menyimpan nomor saya di nomor 085 224 678 082, atau teman-teman bisa kirim email ke adio.tisa@sim.co.id, dan jangan lupa follow akun media sosial kita, yaitu di SIM Bandung, Loker Cirebon, Loker Karya Jabar. Kalau untuk di Facebooknya ada Swakaria Insan Mandiri Jabar dan Loker Karya Jabar. Sedangkan di grup ada Gawean Lowongan Kerja atau Loker Bandung, Cirebon, Sukabumi, Tasik, dan Jawa Barat untuk mendapatkan informasi seputar dunia kerja. SIM Group memiliki portal pekerjaan, yaitu Gawe ID. Teman-teman bisa download Gawe ID di Google Play atau masuk ke websitenya, yaitu www.gawe.id, dan jangan lupa masukkan referral kodenya SIM-604. Di aplikasi Gawe ID terdapat beberapa fitur, yaitu e-kontrak untuk mengakses PKWT, e-benefit untuk mengakses info benefit berupa asuransi dan BPJS, e-payroll untuk mengakses slip gaji. SIM Group sendiri berdiri dari 1 Agustus 2007. Dari 2007 sampai 2018, SIM Group terus bertumbuh dan berkembang. Pada tahun 2007, SIM Group berdiri dan hanya menangani 1 mitra perusahaan dan 89 karyawan outsourcing. Pada tahun 2010, berdirilah kantor pusat, yang dimana Wisma SIM sebagai kantor di Kebagusan Jakarta Selatan dengan 40 mitra perusahaan dengan 8.000 karyawan outsourcing. Pada tahun 2012, pertumbuhan outsourcing meningkat, yaitu berdasarkan kepercayaan klien dan perekonomian yang meningkat. SIM telah mengembangkan diri dengan memiliki lebih dari 12.000 karyawan outsourcing yang dilayani oleh 10 network. Pada tahun 2013, diversifikasi bisnis, SIM mendirikan lini bisnis baru dengan membuka layanan kontak center yang dikhususkan untuk layanan penawaran, penagihan, pengingat, dan verifikasi data. Center pertama didirikan. Di tahun 2015, SIM Group bergabung dengan ICCA, Indonesia Contact Center Association. SIM Group meraih penghargaan emas untuk kategori bisnis konsultan, medali perak untuk kategori bisnis cooperation dan IT. Innovation, dan berbagai penghargaan lainnya. SIM Group telah memiliki 5 kontak center dan 2.000 agen.
Di tahun 2017, Digital Values Added untuk mendukung lini bisnis outsourcing dan contact center SIM menambah layanan digital atas produk yang saat ini telah dimiliki, sehingga dapat melayani keseluruhan ekosistem yang ada dalam bisnis. Sebagai contoh, SIM tidak hanya menyediakan tenaga kerja, verifikator, dan jasa verifikasi melalui telepon, namun juga menyediakan mobile verifikator system. Di tahun 2018, yaitu Quality Management, SIM Group mendapatkan sertifikasi ISO dan badan sertifikasi yang telah terakreditasi nasional dan internasional, yaitu ISO 9001 Quality Management System dan ISO 2701 Informasi Security Management System. Ternyata SIM Group banyak ya penghargaannya ya, dan terus berkembang dan bertumbuh. Saat ini SIM Group telah memiliki 13 cabang dan 55 representatif dan mengcover 100 kota. Kita adalah salah satu 50 perusahaan besar dengan jumlah karyawan 23.000 karyawan penempatan di seluruh Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah PKWT. Apa sih PKWT? PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Per 1 April 2019, model PKWT kita baru. Di PKWT terdapat SIM ID. SIM ID ini digunakan untuk keperluan PT SIM, misalnya cek slip gaji, request dan surat keterangan dan lain-lain. Kemudian ada NPO. NPO itu nomor induk karyawan, digunakan untuk keperluan di perusahaan penempatan, misalnya untuk input performan, absensi, kehadiran, dan lain-lain. Aturan kerja. Semua karyawan penempatan SIM Group berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan, yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaan dan rasa tanggung jawab, mematuhi perintah, petunjuk, dan bimbingan atasan yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya, memelihara integritas kerja, meningkatkan disiplin kerja, menanamkan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan kerja, mencapai target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, menjaga, melindungi, dan tidak membocorkan rahasia perusahaan pada pihak lain. Ketentuan ini juga berlaku bagi mantan karyawan. Kemudian, struktur kompensasi ketika teman-teman bergabung dengan SIM Group. Untuk struktur kompensasinya terdiri dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Besaran gaji pokok dan tunjangan tetap tertera di kontrak kerja, disesuaikan dengan masing-masing posisi kerja karyawan, dan dibayarkan melalui rekening pribadi setiap tanggal 28 bulan berjalan. Karyawan baru atau yang baru gabung new hire mendapatkan gaji pada bulan pertama kerja dengan perhitungan prelet. Gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan di bulan berjalan. Karyawan telah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, silakan mendaftarkan ke PIC PT SIM terdekat. Struktur kompensasi. Kebijakan biaya pentransfer dibebankan pada penerimaan per transfer. Untuk golongan 1 yaitu maksimal 5.000 transfer, terdiri Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Permata. Sedangkan golongan 2 yang dimulai dari 8.800 per transfer, nomor rekening selain golongan 1. Risiko lain penggunaan rekening golongan 2, terutama Bank Mandiri dan Bank Syariah, adalah adanya kemungkinan proses clearing dari pihak bank. Gaji tidak tertransfer pada pihak sama transfer. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai bank yang tidak disarankan oleh PT SIM, maka akan ada keterlambatan dalam pembayaran gaji. Tunjangan lembur. Karyawan diwajibkan mengisi form lembur untuk mendapatkan approval dari atasan jika karyawan tersebut lembur. Form tersebut diserahkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya kepada personal koordinator HRD atau PIC PT SIM. Tunjangan lembur diberikan pada bulan berikutnya. Misal Mas Ucup lahir tahun 1990. Misal contoh, teman-teman lembur di bulan Agustus, maka akan dibayarkan di bulan September. Aturan lembur yang bisa dibayarkan yaitu
tanggal pit stop 1 dan 2, pra-closing dan closing. Struktur kompensasi yaitu ada insentif performance, insentif kerja bulanan diberikan pada bulan berikutnya. Jumlah nominal dan perhitungannya berasal dari departemen atau user terkait. Tunjangan raya diberikan setiap menjelang Idul Fitri kepada seluruh karyawan. Bagi karyawan yang telah melewati masa kerja 12 bulan, maka akan mendapatkan 1 kali gaji pokok. Bagi karyawan belum melewati masa kerja 12 bulan, maka akan dihitung berdasarkan masa kerja atau prorate. Kemudian bonus akhir tahun dan atau bonus lainnya tidak diberikan sesuai kebijakan perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah BPJS. BPJS bagi 2, yaitu BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Apa sih kepanjangan BPJS? BPJS itu adalah kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Download aplikasi JKN Mobile dan dapatkan beragam manfaatnya. Manfaatnya ada apa aja ya? Yang pertama, info JKN. Yang kedua, lokasi vaskes terdekat. Yang ketiga, iuran dan catatan pembayaran. Yang keempat, cetak fitrol dan akun. Yang kelima, screening riwayat kesehatan. 6, ubah data peserta. 7, pengaduan keluhan. Yang terakhir adalah AID kartu kepesertaan. Peserta tidak dapat didaftarkan apabila telah terdaftar sebagai peserta KIS, KIP, KKS, atau program sosial lain dari pemerintah. Peserta juga tidak dapat didaftarkan apabila masih memiliki tunggakan iuran mandiri. Jadi, jika teman-teman ingin dikusertakan kartu BPJS Kesehatan ke perusahaan, jika ada tunggakan, maka dibayarkan secara pribadi untuk pembayaran tunggakannya. Untuk iuran BPJS, karyawan hanya dibebankan 10% per bulan. Peserta meliputi anggota keluarga yang tercantum di kartu keluarga, yaitu terdiri karyawan, pasangan sah karyawan, suami atau istri, 3 orang anak yang sah, belum menikah atau belum berusia 21 tahun dan belum berusia 20 tahun bila masih kuliah. Bagaimana sih cara penggunaan BPJS Kesehatan? Yang pertama adalah penggunaan kartu kepesertaan hanya berlaku pada puskesmas, klinik, rumah sakit yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan dan tertera pada kartu, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Vaskes tingkat 1 primer berupa puskesmas, klinik, dokter, dan lain tercantum di kartu perusahaan. Kemudian dirujuk apabila tidak mampu menangani rumah sakit umum. Vaskes tingkat lanjutan, RUC provinsi, RUC daerah, rumah sakit PMI, TNI, Polri, rumah sakit swasta kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu jika terjadi keadaan darurat. Manfaat dari BPJS Kesehatan yaitu yang pertama adalah rawat jalan. Untuk vaskes tingkat 1 atau primer atau tingkat 2, konsultasi medis dan pemeriksaan kesehatan. Gigi non estetika. 3, mata termasuk kacamata sesuai kelas. Kemudian alat bantu dengar, kaki palsu, korset, collar, neck, dan lain-lain sesuai ketentuan. Untuk rawat inap yang bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan adalah rawat inap kelas 2, perawatan non-intensif dan di ruang intensif, transfusi darah dan pemeriksaan laboratorium, persalinan normal ataupun sesar, ambulan merupakan rujukan. Benefit atau yang tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan yang pertama adalah pelayanan bukan pada vaskes primer dan kepesertaan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan tujuan estetika akibat dari pengobatan alternatif atau tradisional, penyakit akibat obat terlarang atau alkohol. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Kemudian adalah pembahasan tentang BPJS TKU Mobile. Sebelumnya saya ingin mengasih tahu bahwa BPJS Tenaga Kerja Mobile ini sudah bisa diakses baik itu di Google Play Store ataupun di App Store.
BPJS Tenaga Kerja manfaatnya ada 4, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Untuk kecelakaan kerja, iuran sebesar 0,24% dari THP per bulan ditanggung oleh pemberi kerja. Pelayanan kesehatan, perawatan dan pengobatan, santunan kecacatan maksimal 70% kali 80 kali upah sebulan, beasiswa pendidikan anak dan lain-lain, dan program kembali bekerja dan lain-lain. Manfaat selanjutnya adalah jaminan kematian. Iuran sebesar 0,3% dari THP per bulan ditanggung oleh pemberi kerja. Manfaat yang diberikan karyawan adalah santunan maksimal 60 kali 80%, santunan pemakaman 3 juta, santunan berkala selama 24 bulan. Iuran sebesar 20%. Iuran sebesar 20% dan pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja. JHT dapat dicairkan apabila peserta mengundurkan diri, PHK, dan sedang tidak aktif bekerja 2 bulan setelah tanggal terminate. Pencairan JHT dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kerja paklaring dan membawa kartu pesertaan atau AID. Teman-teman, NPO akan dipotong adalah 10%. Rinciannya adalah pajak penghasilan 5%, jaminan pensiun 1%, kesehatan 1%, dan BPJS Tenaga Kerja 1%. Kemudian tentang PPh 21 atau potongan gaji karyawan. Selain potongan otomatis THP sebesar 4% untuk iuran BPJS Tenaga Kerja, kesehatan ataupun jaminan pensiun, maka ada penambahan potongan, yaitu pajak penghasilan sesuai dengan pasal 2 PPh pasal 21. Teman-teman, jika ingin mengakses slip gaji, teman-teman harus membuat NPWP atau sudah mempunyai NPWP. Cuti kerja diberikan bagi karyawan yang sudah setahun dengan durasi maksimal 2 hari berturut-turut. Mengajukan permohonan dengan mengisi form cuti 7 hari sebelumnya disetujui oleh HRD dan atasan. Adapun karyawan yang belum setahun mendapatkan hak izin apa aja sih yang diperbolehkan bagi perusahaan, yaitu cuti pernikahan 2 hari, cuti pernikahan anak sehari, cuti hitan dan baptis anak sehari, cuti duka keluarga kandung sehari, cuti sidang, ujian sidang skripsi, wisuda sehari, cuti ibadah haji dan umroh sesuai kebutuhan, cut off saksi di pengadilan 1 hari, cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan, cuti melahirkan 1 hari, cuti haid 1 hari, harus mendampingi surat dari dokter, cuti sakit sesuai dengan dokter, wajib. Jika tidak ada surat sakit dokter, dianggap mangkir. 3 hari berturut-turut tidak ada kabar, kita akan close. Selanjutnya adalah pengunduran diri. Bagaimana sih cara pengunduran diri yang baik agar teman-teman senantiasa memberikan kesan yang baik buat perusahaan yang lama? Karyawan selayaknya berkomitmen penuh terhadap isi perjanjian mengenai jangka waktu yang tertera di dalam kontrak kerja. Bagi karyawan yang mengajukan pengunduran diri atau resign sebelum masa kontrak kerja berakhir, maka harus mematuhi ketentuan berikut, yaitu mengajukan permohonan resmi tertulis kepada PT SIM beserta alasannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri. Yang kedua, tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal efektif pengunduran diri. Yang ketiga, dalam hal karyawan mengundurkan diri tidak mengikuti ketentuan poin 1, maka dianggap mengundurkan diri secara tidak baik. Karyawan VIP Group yang mengundurkan diri sebelum 3 bulan sejak tanggal bergabung, maka dibebankan biaya ganti rugi proses rekrutmen sebesar 500.000. Pengembalian jaminan kerja ijazah kepada karyawan tidak dilakukan apabila telah bekerja selama 3 bulan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengunduran diri. Karyawan yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kelengkapan kerja yang dipinjamkan kepada perusahaan seperti alat-alat kerja dan seragam kerja, surat-surat tugas dan dokumen perusahaan, kartu pengenal ID card dan kartu nama,
Dan terakhir adalah penyelesaian hutang. Bagi karyawan menyampaikan permohonan pengunduran diri sesuai prosedur, maka ex-karyawan tersebut dipersilakan mengajukan permohonan surat revisi kerja Paklaring kepada PT SIM setelah 30 hari dari tanggal pengunduran diri. Oke, sekian dari saya. Semoga video sosialisasi kompensasi dan benefit karyawan penempatan di PT Swakarsa Mandiri semoga aja bermanfaat. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang amplop coklat.